Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat melakukan perkuliahan. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, yang syafaatnya kita nantikan di akhir zaman. Yang kami hormati, Ibu Evi Rosmiati, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, saya Anggun Sidimas Putri Bramuda, NIM 2020-143154 sebagai moderator. Adapun anggota saya yang pertama, Septi Nawati, NIM 2020-143121. Yang kedua, Pamelia Ariza, NIM 2020-143128. Yang ketiga, Tiara Rodiarni, NIM 2020-143137. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Menciptakan Proses Pembelajaran Berbasis Karakter. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Pamelia Ariza. Baiklah, saya di sini sebagai penjelasan yang pertama, pendidikan karakter bangsa, menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal ketiga yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut berkaitan dengan membentuk karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. A. Membangun pembelajaran berbasis karakter. Pelaksanaan kurikulum berbasis karakter dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. 1. Rumus. Sebagaimana langkah-langkah pengembangan silabus penyusunan RPP dalam rangka pendidik karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran juga dilakukan dengan cara merevisi RPP. Ada RPP dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran direvisi atau diadaptasi. Revisi atau adaptasi tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang telah ada direvisi hingga satu atau lebih tujuan pembelajaran tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif dan fisikomotorik, tetapi juga afektif atau karakter. 2. Ditambah tujuan pembelajaran yang khusus dirumuskan untuk karakter. B. Inti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. Kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan alam terkembang, menjadi guru dan belajar dari aneka sumber. B. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber lain. 2. Elaborasi. A. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. B. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain. 3. Konfirmasi potensial. A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. 3. Pendekatan metode atau pembelajaran diubah sesuai agar pendekatan atau metode yang dipilih selain memfasilitasi peserta didik mencapai pengetahuan dan keterampilan ditargetkan juga mengembangkan karakter. 3. Langkah-langkah pembelajaran juga direvisi. Kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam setiap langkah atau tahap pembelajaran. Pendahuluan, inti, dan penutup. 4. Bagian penilaian direvisi dilakukan dengan cara mengubah atau menambah teknik-teknik penilaian yang telah dirumuskan. Teknik-teknik penilaian dipilih sehingga keseluruhan teknik-teknik tersebut mengukur pencapaiannya peserta didik dalam kompetensi dan karakter. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. A. Pendahuluan. Berdasarkan standar proses pada kegiatan pendahuluan guru, 1. Menyiapkan peserta didik secara fisik
untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan tentang pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian terkait kegiatan sesuai silabus. Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan diri, nilai, membangun kepedulian akan nilai, dan membantu internalisasi nilai atau karakter pada tahap pembelajaran inti. Berikut ini beberapa contoh. Yang pertama, guru datang tepat waktu. Yang kedua, guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas. Peduli, berdoa sebelum membuka pelajaran, mengecek kehadiran siswa, mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya, memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu, menegur siswa yang terlambat dengan sopan, mengaitkan materi atau kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter, dengan merujuk pada silabus RPP pada bahan ajar, menyampaikan butir karakter yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK atau KD. 4. Penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman. B. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. C. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. D. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas baik atau tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. E. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pamelia Ariza. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Tiara Rudiarni. Kepada Tiara Rudiarni, saya persilakan. Baiklah, saya Tiara Rudiarni, NIM 2020143137 akan melanjutkan presentasi. Ada beberapa hal lain yang perlu dilakukan oleh guru untuk mendorong dipraktikannya nilai-nilai di antaranya. Pertama, guru harus merupakan seorang model dalam karakter. Dari awal hingga akhir pelajaran, tutur kata, sikap, dan perbuatan guru harus merupakan cerminan dari nilai-nilai karakter yang ditanamkannya. Kedua, pemberian reward kepada siswa yang menunjukkan karakter yang dikehendaki dan memberikan punishment kepada mereka yang berperilaku dengan karakter yang tidak dikehendaki. Ketiga, harus dihindari olok-olok ketika ada siswa yang datang terlambat atau menjawab pertanyaan atau berpendapat kurang tepat atau relevan. Pada sejumlah sekolah, adanya kebiasaan ungkapan "hu" oleh siswa secara serempak saat ada teman mereka yang terlambat atau menjawab pertanyaan yang kurang bergagasan. 3. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya. Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif dan psikomotoriknya peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Agar hasil penilaian yang dilakukan guru bisa benar dan objektif, guru harus memahami prinsip-prinsip penilaian yang benar sesuai dengan standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh para ahli penilaian. Dalam standar ini, banyak teknik dan bentuk penilaian yang ditawarkan untuk melakukan penilaian, termasuk dalam penilaian karakter. Dalam penilaian karakter, guru hendaknya membuat instrumen penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk menghindari penilaian yang subjektif, baik dalam bentuk instrumen penilaian, pengamatan, maupun instrumen penilaian skala sikap. B. Strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. 1. Strategi peningkatan tahap perkembangan moral. Strategi pembelajaran karakter pada dasarnya adalah merupakan cara, pola, metode, atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau fasilitator dengan cara memberi kemudahan-kemudahan agar peserta didik dapat mengembangkan karakter baiknya diri sendiri. Pilihan strategi pada pembelajaran karakter sangat tergantung pada pendekatan pendidikan karakter yang mana dikembangkan. Ketika sebuah lembaga pendidikan cenderung memilih pendekatan kognitivistik, maka strategi pembelajarannya cenderung kognitivistik. Berikut ini disajikan. Pertama, yang strategi berorientasi pada pendekatan kognitif, di mana pembelajaran diarahkan pada peningkatan moral peserta didik. Pembelajaran diarahkan dalam rangka meningkatkan pertimbangan moral peserta didik.
Kedua, strategi yang berorientasi pada pendekatan komprehensif. Pendekatan kognitif ini diperkenalkan oleh Kohlberg. Langkah-langkah pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan komprehensif ini setidak-tidaknya dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Peserta didik dilibatkan untuk melakukan tindakan moral tertentu dalam situasi kehidupan real atau nyata. 2. Refleksi dan diskusi terhadap tindakan moral tertentu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran diri atau mempertajam perasaan moral. 3. Melalui tindakan moral dan refleksi terhadap tindakan moral tersebut, pengetahuan moral peserta didik juga berkembang. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan, maka pelaksanaan pembelajaran akan berlaku secara konstruktivistik. Model komprehensif yang memadukan pikiran dan hati. Model ini dilandasi oleh sebuah pandangan bahwa perilaku baik akan terjadi pada peserta didik jika perilaku itu merupakan perwujudan dengan mempertimbangkan pikiran dan dikendalikan dengan hati. Jika seseorang menggunakan pertimbangan rasionalnya dan dikendalikan oleh ajaran Tuhan, maka akan terwujud perilaku baik yang menggambarkan orang-orang yang berakal. Prinsip pembelajaran yang mementingkan keseimbangan aspek pikir hati dan dilakukan dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Libatkan siswa dalam pengalaman belajar secara otentik atau melakukannya secara langsung atau melalui simulasi. 2. Melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar siswa secara otentik tersebut dan mengungkapkan keadaan nilai yang ada pada diri peserta didik. 3. Pengakuan kesalahan atau pelanggaran pada standar penilaian dan bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 4. Ingatkan dan perkuat dengan ajaran agama-agama untuk penguatan nilai dan karakter. 5. Berdoa yang bersifat motivasional untuk pencapaian nilai-nilai karakter ideal yang diharapkan. 6. Model ini banyak dikembangkan oleh Abdullah Gimnastiar yang dipraktikkan dalam lingkungan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. 2. Strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Selain pendekatan yang sudah dikemukakan, penulis juga mengemukakan pendekatan lain yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu peserta didik mengaitkan antara kurikulum yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik agar mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan kehidupan mereka sebagai anggota keluarga masyarakat. Penyampaian kurikulum dalam proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Strategi pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil akhir yang berupa numerik. Peserta didik diharapkan menyadari bahwa yang sedang mereka pelajari akan berguna kelak. Strategi belajar yang harus diterapkan kepada peserta didik yaitu sebagai berikut. 1. Menekankan pentingnya pemecahan suatu masalah. 2. Mengakui perlunya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam berbagai konteks. 3. Mengajarkan dan memantau peserta didik agar dapat belajar mandiri dan efektif. 4. Menekankan pembelajaran pada konteks kehidupan peserta didik yang berbeda-beda. 5. Mendorong peserta didik untuk belajar dari sesama dan belajar bersama. Pembelajaran pendekatan kontekstual dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun karakter bangsa. Model-model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam belajar, baik dalam tugas mandiri ataupun kelompok. Saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiara Rodiarni. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Septianawati. Kepada Septi, saya persilakan. Baiklah, saya Septianawati dengan NIM 2020143121 akan melanjutkan materi selanjutnya. Di samping itu, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual memiliki tujuan dan komponen yang sangat mendukung bagi terlaksananya nilai-nilai karakter bangsa. Pembelajaran kontekstual dapat diterapkan untuk membangun nilai-nilai karakter siswa melalui pendekatan pembelajaran yang baik. Pendekatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme. Pendidikan meyakinkan pada pikiran peserta didik bahwa ia akan lebih belajar bermakna jika ia mampu bekerja sendiri, menemukan sendiri dan membantu atau membangun pengetahuan serta keterampilan barunya sendiri. Kedua, inquiry. Pendidikan dan peserta didik melaksanakan proses penemuan pengetahuan secara mandiri dan menjadi inti dari pembelajaran kontekstual. Komponen ini sangat mendorong tumbuhnya jiwa kemandirian peserta didik.
Yang ketiga, questioning. Pendekatan dan peserta didik senantiasa membangun pertanyaan agar menumbuhkan rasa ingin tahu. Komponen ini mendorong terwujudnya nilai orientasi pada keunggulan. Hal ini juga merupakan alat bagi siswa untuk dapat menyelesaikan masalah belajar ketika menghadapi tantangan. Yang keempat, learning community. Pendidikan senantiasa membiasakan membangun belajar kelompok atau dapat juga dengan berpasangan. Kemudian peserta didik dilatih dan dimantapkan pengetahuannya untuk bekerja secara perorangan. Komponen ini sangat penting bagi upaya terwujudnya nilai demokratis, menghargai, gotong royong, bertanggung jawab, dan selalu berorientasi pada keunggulan. Yang kelima, modeling. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan, tertentu ada model yang bisa ditiru, baik dari pendidikan, peserta didik, maupun alat peraga yang digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa. Komponen ini dapat melahirkan nilai-nilai berakhlak mulia, iman dan takwa, cinta tanah air, dan menumbuhkan jiwa kreatif. Yang keenam, reflection. Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Refleksi dapat berupa pernyataan langsung, berupa pertanyaan langsung tentang sesuatu yang diperolehnya pada hari itu, baik berupa catatan atau jurnal di buku peserta didik. Komponen ini dapat melahirkan kesadaran untuk senantiasa berorientasi diri setiap kali telah melakukan suatu hal. Ketujuh, authentic assessment. Proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Bagi siswa, komponen ini membiasakan siswa untuk mengukur diri apakah sudah lebih baik atau belum, apakah sudah ada kemajuan atau belum, apakah ada hambatan dan bagaimana cara mengatasinya. Peserta didik yang sejak dini terbiasa dengan authentic assessment akan menjadi tulang punggung negara dalam membangun bangsa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi kami tadi. Berdasarkan fungsinya dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang termasuk di sekolah harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan untuk itu perlu adanya pengembangan pembelajaran berbasis karakter guna menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.